Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan mendiskusikan materi terkait hutang. Sumber yang kami ambil dari buku Teori Akuntansi karangan Profesor Dr. Imam Ghazali. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Masjidatul Inayah, yang kedua Lintang Suci Afiati, selanjutnya yang ketiga Riana Widayanti, lalu yang keempat Pertiwi Megawening, dan yang terakhir Nurhaini. Pokok bahasan yang akan kami bahas ada 4. Yang pertama, karakteristik hutang yang akan disampaikan oleh Riana Widayanti. Yang kedua, terjadinya hutang yang akan disampaikan oleh Pertiwi Megawening dan Masjidatul Inayah. Yang ketiga, pengukuran hutang yang akan disampaikan oleh Lintang Suci Afiati. Dan yang terakhir, penyelesaian hutang yang akan disampaikan oleh Nurhaini. Selanjutnya, materi yang pertama adalah karakteristik hutang yang akan disampaikan oleh Riana Widayanti. Kepada Mbak Riana, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Mega. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik hutang. Sebelum kita ke karakteristik hutang, kita akan belajar mengenai pengertian hutang. Yang pertama, menurut FASB dalam SFAC nomor 6, hutang didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang atau entitas untuk menyerahkan aktiva atau pemberian jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Kemudian yang kedua, menurut IAI tahun 1994, definisi hutang atau kewajiban yaitu hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang ketiga, menurut IASC, liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Dan yang terakhir, menurut IFRS atau PSAK 57, liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik hutang. Karakteristik hutang di sini ada 2, yaitu kewajiban masa sekarang dan hasil transaksi masa lalu. Yang pertama, kewajiban masa sekarang. Kewajiban yang timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang atau jasa. Dalam Lubis 2017 halaman 241, FASB mengatakan bahwa hutang merupakan pengorbanan di masa mendatang dari keuntungan ekonomi. Dari definisi tersebut, lebih didasarkan atas peristiwa masa mendatang yang belum diketahui terjadinya. Oleh karena itu, pengorbanan tersebut belum benar-benar terjadi, maka pengorbanan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang nyata. Objek hutang yang sebenarnya adalah kewajiban yang ada pada saat sekarang. Oleh karena itu, menurut KAM dalam Lubis 2017 halaman 242, definisi hutang yang lebih menunjuk pada saat sekarang adalah kewajiban suatu unit usaha yang merupakan keharusan bagi unit usaha tersebut untuk menyerahkan aktiva atau jasa pada pihak lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi di masa lalu. Lalu kewajiban sendiri dikelompokkan menjadi 2 jenis, antara lain kewajiban pada kreditor dan kewajiban kepada pemilik. Yang kedua, hasil transaksi masa lalu, yaitu syarat lain dari hutang adalah berasal dari transaksi masa lalu. Transaksi tersebut menunjukkan transaksi yang benar-benar telah terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam suatu neraca. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Pertiwi Megawening. Silahkan Mbak Mega. Terima kasih Mbak Riana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terjadinya hutang. Hutang tidak hanya terjadi karena faktor kontraktual yang didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga karena adanya faktor lain yang memenuhi kriteria pengakuan hutang.
Interpretasi terhadap terjadinya hutang cenderung didasarkan konsep economic substance over legal form, bukan semata-mata pada aspek yuridisnya. Dengan demikian, apabila ditinjau dari substansi ekonomi suatu transaksi atau peristiwa memenuhi kriteria hutang, otomatis hutang akan diakui dengan disajikan dalam neraca. Selanjutnya, keadaan yang menimbulkan hutang. Definisi yang dikemukakan oleh FABS di atas merupakan upaya untuk memberikan penafsiran sematik bagi suatu unit usaha. Karakter yang penting dalam kewajiban tersebut sudah ada pada saat dan harus merupakan hasil transaksi masa lalu. Jadi, timbulnya hutang tergantung pada terjadinya suatu kejadian yang bersifat eksternal. Transaksi tersebut dapat berupa transaksi keuangan dan kejadian non-keuangan, seperti timbulnya kewajiban untuk mengganti suatu kerusakan. Nah, barang atau jasa yang diperoleh oleh suatu unit usaha merupakan transaksi yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar suatu barang atau jasa yang diperoleh di masa yang akan datang, tidak dapat dipandang sebagai hutang. Jadi, untuk menentukan suatu transaksi sebagai hutang atau bukan sangat tergantung pada kemampuan untuk menafsirkan transaksi atau kejadian yang menimbulkannya. Namun demikian, tinjauan dan penafsiran sematik apabila suatu kewajiban dalam kenyataannya memang ada, maka yang paling penting adalah mencatat hal tersebut sebagai suatu hutang tanpa diperhatikan bagaimana terjadinya. Selanjutnya, ini menurut Kohler 1970 menyatakan bahwa hutang adalah suatu jumlah yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang atau jasa, khususnya hutang yang memiliki kriteria sebagai berikut. Ini kriterianya ada 3. Yang pertama, terjadi atau telah terjadi. Yang kedua, terjadi pada saat tertentu di masa mendatang. Misalnya, hutang untuk pembiayaan, hutang yang masih harus dibayar. Dan yang ketiga, terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang, misalnya pendapatan yang ditangguhkan dan hutang bersyarat, atau contingent liability. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Inaya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Pertiwi Megawening. Saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya hutang. Itu terdiri ada 3, yaitu yang pertama kewajiban legal atau kontrak, di mana kewajiban ini hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu, misalnya hutang pada dagang dan hutang bank. Dan yang kedua yaitu kewajiban konstruktif, di mana kewajiban konstruktif ini timbul karena kewajiban tersebut disengaja dan diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu, meskipun secara formal tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Contohnya ini jenis kewajiban ini adalah bonus yang diberikan kepada karyawan. Yang ketiga yaitu kewajiban equitable. Kewajiban ini hutang yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika dan perilakunya diterima oleh praktik secara umum. Contohnya hutang garansi, di mana alasan ini merupakan alasan moral perusahaan yang ditetapkan tidak merugikan konsumen sehingga perlu memberikan garansi atau tiap produk yang terjual. Dari definisi yang ada di dalam SFAC nomor 6 itu sebenarnya juga mencakup kewajiban equitable dan kewajiban legal, di mana kewajiban equitable itu timbulnya adanya sanksi moral, sosial, bahkan kebiasaan. Sedangkan
Legalitas kewajiban itu biasanya sulit untuk ditentukan dan dapat melalui keputusan pengadilan. Oleh karena itu, untuk mengakui suatu hutang apabila secara hukum dapat dilakukan, maka suatu hutang dapat segera diakui. Tetapi sebaliknya, apabila tidak diatur dalam hukum, suatu hutang dapat diakui menurut kebiasaan atau praktik yang diterima umum dalam kegiatan usahanya. Yang selanjutnya yaitu unconditional right of offset, di mana kewajiban ini berasal dari kontrak perjalanan untuk memperoleh suatu barang atau jasa di masa mendatang. Dapat dikatakan sebagai suatu transaksi hutang atau sebaliknya bukan hutang. Kewajiban tersebut merupakan suatu transaksi keuangan yang berasal dari transaksi usaha dan menimbulkan untuk melakukan pembayaran di masa yang akan datang. Apabila suatu barang atau jasa itu telah diterima, umumnya akuntan tidak akan mencatat kontrak tersebut. Dan apabila tidak ada suatu pihak yang melaksanakan pada prestasi kerja, alasannya adalah sebelum barang terjadi, kewajiban pembeli terhadap hak penguasaan aktiva ditandai oleh hak pembeli untuk menerima barang tersebut. Apabila dia perhatikan pada definisi hutang yang dikemukakan oleh SFAC nomor 3 itu tampaknya tidak memasukkan kewajiban yang tanduk pada hak penguasaan atas aktiva tak bersyarat. Namun demikian, kewajiban tersebut sebenarnya dapat dimasukkan dalam definisi karena muncul dari transaksi dan kejadian di masa lalu dan ketidakpastian mengenai keberadaan hutang tersebut tidak begitu signifikan. Oleh karena itu, pelaksanaan kontrak biasanya mempengaruhi arus kas di masa yang akan datang. Maka, pengungkapan tersebut terhadap hal tersebut akan relevan bagi investor ataupun kreditor. Yang selanjutnya itu atas dasar berbagai sumber, terjadinya hutang secara umum dapat dirumuskan bahwa hutang harus diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi syarat kriteria tersebut, yaitu yang pertama adanya kemungkinan bahwa pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi di masa yang akan datang akan dilakukan atau akan terjadi. Yang kedua yaitu adanya jumlah hutang dapat diukur dengan cukup pasti. Menurut KAM tahun 1990 bahwa hutang itu dapat diakui berdasarkan kondisi yang pertama yaitu dilandaskan pada hukum, di mana adanya dasar hukum yang menyebabkan terjadinya hutang merupakan syarat legal untuk mengakui hutang, meskipun seringkali dapat terjadi karena kewajiban equitable. Yang kedua yaitu pemakaian prinsip konservatisme, di mana prinsip konservatisme ini mensyaratkan untuk mengantisipasi kerugian pada keuntungan. Jadi, rugi atau hutang akan segera diakui kalau ada kemungkinan yang akan terjadi. Pencatatan terhadap rugi atau hutang semacam ini merupakan praktek yang diterima secara umum. Yang ketiga yaitu substansi ekonomi suatu transaksi, di mana substansi ini itu merupakan transaksi yang ditinjau dari makna ekonominya telah terjadi, maka hutang dapat segera diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah apakah pencantuman hutang tersebut di dalam neraca dipandang dan dimanfaatkan. Terus yang terakhir yaitu kemampuan mengukur nilai hutang, di mana kriteria ini terkaitan dengan reliabilitas informasi. Apabila pengukuran terhadap hutang itu sangat subjektif atau arbiter, maka lebih baik akan dilakukan pengukuran dan hutang tidak tercatat dalam neraca. Terima kasih, cukup dari saya. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Lintang Suci Afiati. Kepadanya kami silahkan. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Inayah.
Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengukuran hutang. Dasar pengukuran hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat penilaian atau pelaporan, atau bisa juga dikatakan ketika hutang dilunasi. Jadi intinya di sini itu hutang itu dapat diukur berdasarkan nilai yang dikeluarkan pada saat pelunasannya. Seperti itu. Untuk tujuan pengukuran, baik hutang lancar maupun tidak lancar, dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada hutang yang jumlahnya sudah pasti. Contohnya itu ada nominal dari wesel atau obligasi. Yang kedua, ada hutang yang jumlahnya harus diestimasi. Contohnya itu hutang garansi. Dan yang ketiga itu ada hutang bersyarat atau hutang yang akan muncul ketika terjadi kejadian lain. Dalam hutang bersyarat ini, ada 3 tingkat kemungkinan timbulnya hutang bersyarat. Yang pertama itu ada probable. Jadi tingkat kemungkinannya itu sangat tinggi dalam probable ini. Ketika hutang itu memiliki tingkat kemungkinan yang sangat tinggi, maka hutang itu pasti terjadi. Hutang bersyarat ya di sini maksudnya. Ya, seperti itu. Dan yang kedua itu ada reasonable possible. Reasonable possible itu seperti halnya 50-50. Hutang bersyarat itu bisa saja terjadi dan juga bisa saja tidak terjadi. Seperti itu. Untuk yang ketiga ada remote. Nah, di sini itu di dalam remote ini kemungkinannya itu sangat kecil. Jadi hutang bersyarat itu sangat kecil untuk terjadi. Seperti itu. Baik, berdasarkan pendapat para ahli, hutang itu dapat diukur berdasarkan nilai historis, biaya kini, nilai realisasi, dan juga nilai sekarang. Di sini maksudnya dapat diukur dengan nilai historis, jadi hutang ini dapat dicatat sebesar jumlah diterima sebagai penukar dari kewajiban atau obligation. Untuk biaya kini itu maksudnya kewajiban dinyatakan dalam jumlah uang kas yang tidak didiskontokan. Seperti itu. Untuk nilai realisasi sendiri, hutang itu dinyatakan sebesar nilai penyelesaiannya. Jadi sesuai dengan nilai ketika saat diselesaikan atau dilunasi. Dan yang terakhir itu ada nilai sekarang. Maksudnya di sini, hutang itu dinyatakan sebesar arus kas bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang. Dengan kata lain, besarnya nilai utang yang harus didiskontokan dengan tingkat bunga. Nah, di sini dihitung menggunakan rumus PV sama dengan F dikali 1 plus R pangkat min 1. Di mana PV merupakan present value atau nilai sekarang dari hutang pada tanggal penilaian. F-nya itu merupakan aliran kas masa mendatang pada periode T dari tanggal penilaian, dan R-nya sendiri adalah tingkat bunga. Menurut Weil pada tahun 1990, pendiskontoan terhadap elemen laporan keuangan hanya dapat dilakukan bila yang pertama, ketika elemen tersebut menunjukkan klaim kepada atau kewajiban untuk membayar sejumlah tertentu yang dapat ditaksir dengan cukup pasti. Yang kedua itu ketika perusahaan akan membayar jumlah tersebut dalam periode lebih dari 1 tahun setelah tanggal neraca. Dan yang ketiga, ketika klaim atau kewajiban timbul dari transaksi kecuali transaksi executory contract, dan juga perusahaan telah merevaluasi elemen neraca karena adanya informasi baru. Baik, itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan pengukuran hutang. Selanjutnya ada materi terkait dengan penyelesaian hutang yang akan dijelaskan oleh Mbak Aini. Silahkan Mbak Aini. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu penyelesaian hutang. Penyelesaian atau pelunasan adalah sebuah upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya. Makna teknis pelunasan kewajiban adalah dikeluarkannya atau didebitnya kewajiban dari catatan akuntansi. Menurut IAI,
1994 paragraf 62 dalam SAK menyebutkan bahwa penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan pembayaran kas, penyerahan aktiva, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain, konversi kewajiban menjadi ekuitas, kemudian kewajiban juga dapat dihapus dengan cara lain seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya. Ada alternatif lain yang dapat dilakukan untuk melunasi hutang, yaitu dengan cara insubstantiation. Insubstantiation adalah suatu rencana perjanjian di mana seorang debitur menempatkan sejumlah tertentu harta moneter secukupnya yang bebas resiko pada kuasa badan perwakilan, tentu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang. Gambaran tentang pelunasan hutang dengan cara insubstantiation dapat dilihat pada contoh. PTA memiliki hutang obligasi sebesar 10 juta dengan tingkat bunga 8% per tahunnya. Jangka waktu pelunasannya 10 tahun. Atas hutang tersebut, PTA membeli sertifikat pada Bank Indonesia senilai 10 juta dengan tingkat bunga 8% dari jangka waktu 10 tahun. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai dengan total pengeluaran 7.500.000. Sertifikat Bank Indonesia kemudian diserahkan pada badan perwakilan untuk digunakan sebagai pelunasan hutangnya. Jurnal yang dibuat untuk transaksi tersebut pada saat pembelian yaitu investasi pada sertifikat Bank Indonesia masuk pada debit sebesar 10 juta, kemudian kasnya berada di kredit sebesar 10 juta. Pada saat penempatan sertifikat Bank Indonesia pada badan perwakilan, jurnalnya hutang obligasi berada di debit sebesar 10 juta, kemudian investasi sertifikat Bank Indonesia berada di kredit sebesar 7.500.000 dan untung sebesar 2.500.000 berada di kredit. Kemudian kredit tangguhan. Dalam laporan keuangan seringkali timbul masalah yang berkaitan dengan perlakuan kredit tangguhan. Tentu yang dimaksud sebagai hutang misalnya uang muka yang dibayar pembeli tetapi produk belum diserahkan kepada pembelinya. Kasus demikian menunjukkan adanya kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa pada masa mendatang kepada pembeli. Dengan demikian, transaksi tersebut jelas dianggap sebagai hutang. Kemudian hutang dan rugi kontingensi. Dalam FASB sistem nomor 5 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kontingensi adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi suatu perusahaan, di mana timbulnya kemungkinan tersebut tergantung pada terjadi atau tidaknya suatu hutang, terutama menyangkut kewajiban sekarang atau masa mendatang. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan kami dalam menyampaikan materi tersebut. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditekankan oleh mereka yang belajar, tetapi pembelajar sejatinya ditekankan oleh mereka yang memberikan pelajaran. Karena sejatinya pembelajaran itu sangat dinamis. Oleh karenanya,
kita bisa menerima perubahan untuk bisa belajar bersama. Tetap semangat kawan, jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Akuntansi sulit, filsafat ataupun teori pun sulit. Tapi ketika kita mempelajarinya dengan cara yang ceria, tulus, ikhlas, maka jauh-jauhlah dari kata sulit itu. Mau ngasih kata-kata motivasi nih buat kita semua. Aku tuh ngutipnya dari Mary Robinson. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan membuat awal yang baru. Tapi semua orang bisa memulai dengan hari ini dan membuat akhir yang baru. Jangan lupa tersenyum, tetap semangat, tetap happy. Dah. Halo teman-teman, sedikit motivasi dari saya mengutip kata-katanya Nelson Mandela. Jika buku adalah jendela dunia, maka pendidikan adalah senjata paling mematikan. Karena dengan pendidikan, Anda bisa mengubah dunia. Jadi, jangan malas untuk belajar. Oke? Ilmu dan adab sangatlah penting. Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar, sedangkan adab tanpa ilmu bagaikan ruh tanpa jasad. Karena itu, kita harus seimbang untuk keduanya.